Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, bil khusus kepada sahibul hajah, sahibul bad yang kami muliakan, yaitu Kiai Haji Yasin Ikrom, di mana beliau ini merupakan pengasuh daripada pondok pesantren Darul Ulum di Jawa Barat. Alhamdulillah beliau santrinya sekitaran 4.000 dan rata-rata memperdalam tentang masalah tahfidzul Quran. Kita doakan mudah-mudahan beliau Kiai Yasin Ikrom, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, panjang umur, fi taatillah, santrinya berkah semuanya, ilmunya manfaat dan barokah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Al-Fakir mau menjelaskan tentang kebahagiaan yang dimiliki oleh manusia, di mana baginda Rasulullah SAW bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang bisa menyebabkan seorang tersebut menjadi bahagia. Barang siapa yang bisa meraih 4 perkara ini, maka kata Rasulullah, orang tersebut dikategorikan menjadi orang yang bahagia. Orang semuanya ingin bahagia hidupnya. Hatta orang miskin ingin bahagia hidupnya, orang kaya ingin bahagia hidupnya. Tetapi seseorang yang berangan-angan ingin mendapatkan kebahagiaan, kalau tidak mendapatkan 4 perkara ini, insya Allah tidak bahagia hidupnya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ada 4 fase yang bisa menyebabkan seorang itu bahagia. Yang pertama kata baginda Nabi Muhammad SAW, antakuna zaujatuhu solihatan. Nah, ini yang bisa menyebabkan bahagia. Yang pertama kata Nabi Muhammad adalah seseorang yang mempunyai istri yang soleha. Luar biasa. Kalau kita punya istri yang soleha, luar biasa, nikmatnya luar biasa. Kerja tenang, ya, meninggalkan rumah tenang. Kenapa? Karena istrinya soleha, tentunya sangat berbakti kepada suaminya. Kalau punya istri soleha luar biasa, para jemaah sekalian. Makan disuapin, baju gak usah disuruh cuci, sudah ngelihat istrinya sedang baju suaminya kotor, langsung dicuciin. Apapun berbakti untuk suaminya, itulah ciri-ciri daripada istri soleha, selalu berbakti untuk suaminya. Makanya kalau kita punya istri soleha luar biasa, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang punya istri soleha itu sudah dikategorikan menjadi orang yang bahagia, luar biasa. Bagaimana dikisahkan di masa Rasulullah SAW, ada seorang istri yang soleha, sampai-sampai sama baginda Nabi Muhammad SAW dicatat sebagai penghuni surga. Bahkan perempuan yang soleha ini masuk surga setelah istri-istri para nabi. Siapa yang terkenal di masa Nabi Muhammad SAW? Sampai-sampai terkesima putri Nabi Siti Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Nabi Muhammad SAW terkesima dengan seorang perempuan tersebut, yaitu perempuan yang soleha di masa baginda Rasulullah SAW, termasuk umat Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah Muti'ah. Muti'ah ini luar biasa. Muti'ah itu saking solehahnya, gak pernah memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya, hatta anak kecil, kalau belum dapat izin daripada suaminya. Terus seharian Muti'ah itu masak untuk suaminya. Suaminya mandi dicebokin, disabunin, disikatin. Kalau makan disuapin. Luar biasa Muti'ah ini. Apa yang terjadi ketika suaminya pulang, beliau berdandan dengan dandanan yang luar biasa untuk menyambut datangnya suami habis capek. Loh, kalau suami pulang kerja, pulang ke rumahnya ngelihat istrinya berdandan cantik, capeknya hilang. Ini ciri-ciri daripada istri soleh. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah, diberikan oleh Allah mempunyai istri yang soleha. Kalau punya istri gak soleha, pulang dari kerja sudah capek, ngelihat istrinya gak soleha,
nggak ngormatin suami. Suami datang nggak disambut, nggak dicium, sudah nggak pakai bedak, rambutnya acak-acakan, pakai kuyuk lagi dahinya. Mana yang mau dicium? Sudah capek tambah capek suaminya. Apalagi istrinya berani bentak-bentak kepada suaminya, sering marah-marah, gak pernah masak, gak pernah berbuat baik kepada anaknya, selalu membangkang terhadap perintah suaminya. Suami tersebut tidak akan bahagia. Seolah-olah dirinya itu, ya kalau zaman sekarang insya Allah nikah lagi, ya. Orang perempuan namanya banyak. Perempuan itu dunia ini kata bahasa santrinya, dunia ini tidak seluas daun kelor, ya. Maka pertama dikategorikan orang tersebut dikatakan bahagia kalau orang tersebut mempunyai istri yang soleh. Yang kedua, kata baginda Rasulullah SAW, seseorang dikatakan bahagia, kata Nabi, wa auladuhu abroron, seseorang yang mempunyai anak yang baik. Luar biasa. Jadi orang tua kalau mempunyai anak yang baik, anaknya yang laki soleh, yang perempuan soleh, cari dunia itu rasanya ada nilainya. Tetapi kalau orang tua mempunyai anak gak soleha, maka seolah-olah orang tua mencari dunia itu tidak ada artinya. Bagaimana caranya kita punya anak soleh? Ya orang tuanya yang soleh. Bagaimana caranya? Anaknya ditaruh di pesantren. Terus cara makannya jangan sampai dikasih makan yang haram. Lebih-lebih ketika mondok, jangan sampai anak kita yang di pondok dikasih dari barang yang haram. Sebab makanan yang haram itu menyebabkan anaknya tidak menjadi anak yang baik. Jadi kalau kita ingin punya anak yang soleh dan soleha, hati-hati masalah makanan. Carilah rezeki yang halal buat anaknya. Biar apa? Biar anaknya menjadi anak yang soleh. Sebab kalau orang sudah punya anak soleh, anak yang baik, orang tua tersebut bahagia. Orang tua pergi kemana-mana aman. Kenapa? Karena gak khawatir kepada anaknya. Karena anaknya soleh bisa menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kami anak yang soleh. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Jadikanlah kami orang yang mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina, dan keturunan saya dan anak-anak saya. Jadikan apa? Jadikan anak yang mendirikan sholat. Minta kepada Allah. Intinya anak itu apa kata orang tua. Anak itu apa kata orang tua. Kalau orang tuanya baik, insya Allah anaknya menjadi baik. Kata orang kuno, ya namanya pohon kalau berbuah mangganya kalau jatuh gak jauh dari pohon. Artinya kalau bapaknya baik, insya Allah anaknya menjadi baik. Gak mungkin mangga itu, pohon mangga berbuah duren. Pohon duren gak mungkin berbuah mangga. Intinya kalau kita ingin punya anak, orang tua harus menjadi orang tua yang baik. Sebab mempunyai anak yang soleh, yang baik, itu orang tua tersebut dikatakan orang tua yang bahagia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, wa khulafa'uhu sholihin, adalah seseorang yang berteman dengan orang soleh, berkumpul dengan orang soleh. Makanya kalau berteman, berkumpul, jangan sampai kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak soleh. Berkumpullah dengan orang soleh. Sebab apa? Berkumpul dengan orang soleh, di situ akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah barang siapa yang berkumpul dengan orang soleh, insya Allah dapat kecipratan soleh. Coba kamu, misalkan kamu ngumpul sama orang gila, mungkin kamu disangka orang gila. Kita sering ngobrol sama orang gila, sama orang dikatakan orang gila. Kita ngumpul sama anak kecil, kita kayak anak kecil.
Kita ngumpul dengan tukang minyak, insya Allah kita dapat wanginya. Maka berkumpullah, kata Nabi Muhammad, berkumpul dengan kumpulan-kumpulan soleh. Sering hadir majelis taklim, sering hadir pengajian, sowan kepada ulama. Insya Allah kamu menjadi orang yang bahagia. Takbir. Maka kata Nabi Muhammad SAW, seiran daripada sunan, obat hati itu diantaranya adalah berkumpul dengan orang soleh. Enak kalau kumpul sama orang soleh itu. Ada obat. Kita lagi sumpah dengerin apa? Tausiahnya ulama yang soleh menjadi obat. Berkumpul dengan orang. Jangan sampai kita berkumpul dengan perkumpulan yang tidak soleh. Sering hadir pengajian. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu. Kita ajak, kata Nabi Muhammad SAW, bercerita tentang soleh, tentang orang soleh, menceritakan tentang orang soleh. Ini belum berkumpul dengan orang soleh, menceritakan tentang sejarahnya orang soleh. Inda dzikri sholihin tanzilir rahmah. Di mana-mana tempat menceritakan tentang orang soleh, tempat tersebut dituruni rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi berkumpul dengan orang soleh. Berkumpul dengan orang soleh ini sudah dikategorikan bahagia oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, kata baginda Nabi Muhammad SAW, yang terakhir adalah kata Nabi Muhammad SAW, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Kalau ingin bahagia, carilah rezeki itu di negeri sendiri. Barang siapa yang memperoleh rezeki di negeri sendiri, gak sampai keluar jadi TKW. Orang yang bisa menghasilkan rezeki di negeri sendiri, di desa sendiri, itu sudah dikategorikan bahagia. Kenapa? Karena tidak berpisah dengan keluarga kita, tidak jauh dengan orang tua kita. Iya. Jadi orang yang bisa menghasilkan rezeki di negeri sendiri, kata Nabi Muhammad SAW, sudah dikategorikan orang menjadi bahagia. Minta kepada Allah Subhanahu